Pernahkah kalian membayangkan seorang pria dari sebuah kota kecil di Sulawesi bisa mengguncang dunia penerbangan internasional? Dia bukan sekadar ilmuwan, melainkan simbol harapan bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Dengan otak cemerlangnya, ia memecahkan misteri yang membuat pesawat sering jatuh secara tiba-tiba di udara, sebuah penemuan yang memberinya julukan Mr. Crack. Namun di balik kemegahan teknologinya, ada kisah perjuangan, air mata, dan cinta yang begitu dalam, hingga maut memisahkan. Hari ini kita akan menyelami seluruh perjalanan hidup Baharudin Jusuf Habibie, sang visioner yang membawa Indonesia terbang tinggi ke angkasa. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh dedikasi tanpa batas dari sang bapak teknologi kita. Selamat datang di kanal kami, tempat kita mengulas sejarah dan tokoh-tokoh hebat yang mengubah dunia. Dalam video spesial berdurasi 30 menit ini, kita akan membedah secara mendalam biografi B.J. Habibie, dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Anda akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana beliau membangun industri dirgantara dari nol, dan bagaimana kepemimpinannya menyelamatkan Indonesia di masa transisi demokrasi yang sangat sulit. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari sosok luar biasa ini. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan melihat kembali tanah kelahirannya di Parepare. Kisah ini bermula pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Baharudin Jusuf Habibie lahir sebagai anak keempat dari 8 bersaudara, dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sejak kecil, Rudi, panggilan akrabnya, sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada hal-hal teknis dan membaca buku. Ayahnya adalah seorang ahli pertanian yang visioner, sementara ibunya memberikan pendidikan karakter yang kuat. Lingkungan masa kecilnya yang penuh disiplin, namun hangat, membentuk kecerdasan intelektual dan emosional yang seimbang. Di tanah kelahirannya inilah, benih-benih kejeniusan itu mulai tumbuh subur di bawah langit Sulawesi yang luas. Namun, masa kecil yang indah itu harus diwarnai oleh sebuah tragedi yang sangat membekas di hati Rudi. Saat ia baru berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia secara mendadak saat sedang melaksanakan sholat. Kejadian itu terjadi di depan mata Rudi sendiri, sebuah momen yang memaksa ia untuk dewasa lebih cepat dari anak-anak seusianya. Kematian sang ayah membuat kondisi ekonomi keluarga goyah. Namun semangat ibunya tidak pernah padam. Ibu Tuti Marini memutuskan untuk membawa anak-anaknya pindah ke Bandung demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Di kota kembang inilah, babak baru perjuangan Rudi dalam menuntut ilmu secara formal benar-benar dimulai. Di Bandung, Rudi bersekolah di SMA Kristen Dago dan kemudian melanjutkan ke ITB atau yang dulu dikenal sebagai Universitas Indonesia Bandung. Kejeniusannya dalam mata pelajaran eksakta, terutama matematika dan fisika, membuatnya sangat menonjol di antara teman-temannya. Ia bukan hanya sekedar pintar, tapi memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan tentang bagaimana mesin bekerja. Setelah setahun di ITB, ia merasa bahwa Indonesia saat itu belum memiliki fasilitas yang cukup untuk ambisinya di bidang penerbangan. Dengan dukungan penuh dari sang ibu yang bekerja keras menjual baju dan barang berharga, Rudi pun membulatkan tekad untuk merantau ke Jerman. Perjalanan ke Jerman bukanlah perjalanan yang mewah bagi Habibie muda. Ia berangkat ke RWTH Aceh dengan biaya sendiri, bukan melalui beasiswa pemerintah seperti kebanyakan mahasiswa saat itu. Ini berarti ia harus hidup sangat hemat dan bekerja keras demi bisa bertahan hidup di tanah asing yang dingin. Di Aceh, ia mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang, sebuah bidang yang masih sangat langka bagi orang Indonesia. Hari-harinya diisi dengan belajar di perpustakaan hingga larut malam dan berjalan kaki berkilo-kilometer di tengah salju demi menghemat biaya transportasi. Inilah masa-masa paling sulit namun paling membentuk karakternya sebagai seorang pejuang ilmu pengetahuan. Di Jerman, Habibie belajar tentang pengorbanan yang sesungguhnya. Ia seringkali hanya makan roti kering untuk menghemat uang agar bisa membeli perlengkapan kuliah. Pernah suatu ketika, ia menderita sakit parah akibat kelelahan dan kurang gizi. Namun semangatnya tidak pernah luntur. Ia memegang janji pada ibunya untuk menjadi orang sukses yang bisa membanggakan bangsa. Di tengah kesendiriannya di Jerman, ia menuliskan gagasan-gagasan besar tentang industri pesawat terbang nasional dalam buku catatannya. Mimpi-mimpi itu mungkin terdengar mustahil saat itu,
Tapi bagi Habibie, setiap rumus yang ia pelajari adalah anak tangga menuju kejayaan Indonesia di masa depan. Kejeniusan Habibie akhirnya membuahkan hasil yang menggemparkan dunia sains internasional. Ia menemukan solusi atas masalah keretakan pada struktur badan pesawat yang seringkali tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Sebelum temuannya, banyak kecelakaan pesawat terjadi karena fenomena kelelahan logam atau metal fatigue. Habibie menciptakan rumus matematika yang sangat akurat untuk menghitung perambatan retak pada tingkat atomik. Rumus ini kemudian dikenal secara global sebagai Habibie-Aktor, Habibie-Teorem, atau Habibie Method. Penemuan ini membuat industri penerbangan menjadi jauh lebih aman dan efisien, serta menghemat biaya perawatan pesawat secara signifikan di seluruh dunia. Berkat penemuannya tersebut, karir Habibie di Jerman melesat bak meteor. Ia menjabat sebagai Direktur Teknologi di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, salah satu perusahaan dirgantara terkemuka di dunia. Ia menjadi orang asing pertama yang menduduki posisi prestisius tersebut karena keahliannya yang tak tertandingi. Dunia mengakuinya sebagai ahli termodinamika dan konstruksi pesawat yang sangat brilian. Meskipun ia sudah hidup mapan dan sangat dihormati di Jerman, kerinduannya pada tanah air tidak pernah padam. Ia selalu menanti kesempatan untuk bisa menyumbangkan ilmu dan tenaganya bagi Indonesia, menunggu panggilan dari Sang Ibu Pertiwi. Di sela-sela kesuksesannya di Jerman, takdir mempertemukannya kembali dengan cinta sejatinya. Pada tahun 1962, saat sedang pulang ke Indonesia untuk berlibur, ia bertemu dengan Hasri Ainun Besari, teman sekolahnya dulu di Bandung. Ainun yang cantik dan cerdas segera mencuri perhatian Rudi. Ia bahkan sempat melontarkan candaan legendaris bahwa Ainun yang dulu hitam dan dekil, kini telah berubah menjadi gula Jawa yang manis. Pertemuan singkat itu berujung pada pernikahan yang sakral pada 12 Mei 1962. Sejak saat itu, Ainun menjadi pendamping setia yang mendampingi Rudi dalam suka dan duka, baik saat mereka hidup sederhana di Jerman maupun saat berada di puncak kekuasaan. Kehidupan pernikahan mereka di Jerman dimulai dengan penuh kesederhanaan. Ainun harus beradaptasi dengan cuaca dingin dan keterbatasan finansial suaminya yang saat itu masih berjuang menyelesaikan studi doktoralnya. Namun, Ainun tidak pernah mengeluh. Ia justru menjadi pilar kekuatan bagi Rudi. Sambil mengasuh kedua putra mereka, Ilham dan Tarek, Ainun memastikan Rudi bisa fokus pada risetnya. Mereka adalah tim yang sempurna. Rudi dengan visi besarnya dan Ainun dengan cinta serta ketenangannya. Tanpa dukungan Ainun, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal kejeniusan Habibie sehebat sekarang. Hubungan mereka adalah definisi nyata dari cinta yang menguatkan. Panggilan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada tahun 1974. Presiden Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk memanggil pulang Habibie ke Indonesia. Soeharto ingin membangun industri nasional yang mandiri, dan ia tahu hanya Habibie yang mampu melakukannya. Tanpa ragu, Habibie meninggalkan jabatan mentereng dan gaji besarnya di Jerman demi mengabdi pada bangsanya. Ia dipercaya menjabat sebagai penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, dan kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Ini adalah awal dari revolusi industri di Indonesia, di mana mimpi tentang kemandirian teknologi mulai dirancang di atas kertas kerja pemerintah. Habibie memiliki visi yang sangat ambisius. Indonesia harus bisa membuat pesawat terbang sendiri. Ia mendirikan IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung. IPTN bukan sekedar pabrik, melainkan simbol kebangkitan bangsa. Ribuan anak muda Indonesia dikirim ke luar negeri untuk belajar teknik dirgantara, persis seperti yang ia lakukan dulu. IPTN mulai memproduksi helikopter dan pesawat angkut ringan di bawah lisensi internasional. Namun, Habibie menginginkan lebih. Ia ingin Indonesia menciptakan pesawatnya sendiri dari nol, sebuah pesawat yang dirancang khusus untuk kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Puncak dari kerja keras itu adalah N250 Gatot-Kaca. Pesawat ini adalah mahakarya Habibie, pesawat turboprop pertama di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Pada 10 Agustus 1995, seluruh rakyat Indonesia menahan napas saat Gatot-Kaca bersiap melakukan terbang perdana di Bandara Hussein Sastra Negara. Ketika roda pesawat meninggalkan landasan dan ia terbang stabil di angkasa, tangis haru pecah di seluruh penjuru negeri.
Indonesia membuktikan pada dunia bahwa bangsa ini mampu menguasai teknologi paling rumit sekalipun. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, sebuah monumen keberhasilan Habibie dan timnya. Namun, badai besar menghantam pada tahun 1998. Krisis moneter melanda Asia dan menghancurkan ekonomi Indonesia. Gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Di tengah kekacauan ini, Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden berada di posisi yang sangat sulit. Banyak yang meragukan kemampuannya memimpin negara di masa kritis karena ia dianggap sebagai orang teknik, bukan politisi. Ketika Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, beban sejarah itu jatuh tepat di pundak Habibie. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah bayang-bayang ketidakpastian nasional. Meskipun masa jabatannya sangat singkat, hanya 17 bulan, apa yang dilakukan Habibie sangat revolusioner. Ia melakukan transformasi besar-besaran untuk mengubah Indonesia dari sistem otoriter menuju demokrasi yang sehat. Langkah pertamanya adalah membebaskan tahanan politik dan menghapuskan pemberdelan pers. Ia percaya bahwa tanpa kebebasan berpendapat, sebuah bangsa tidak akan pernah maju. Habibie juga memberikan kemandirian pada Bank Indonesia agar ekonomi bisa lebih stabil. Ia bekerja hampir 24 jam sehari untuk memastikan negara tidak runtuh. Seringkali hanya tidur beberapa jam demi menyeimbangkan urusan negara dan reformasi hukum yang mendesak. Salah satu keputusan paling kontroversial dan berani dalam masa kepemimpinannya adalah masalah Timor Timur. Habibie memberikan opsi referendum bagi rakyat Timor Timur untuk memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka. Baginya, martabat manusia dan demokrasi jauh lebih penting daripada mempertahankan wilayah dengan paksaan. Meskipun keputusan ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak di dalam negeri, di mata internasional, Habibie dianggap sebagai pahlawan demokrasi yang sejati. Ia berani mengambil risiko politik yang besar demi mengakhiri konflik panjang yang telah menguras energi bangsa selama puluhan tahun. Di masa kepemimpinannya pula, ia berhasil menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang awalnya meroket hingga 15.000 menjadi di bawah 7.000. Ini adalah sebuah keajaiban ekonomi yang diakui oleh para pakar dunia. Habibie menggunakan logika teknokratnya untuk menenangkan pasar dan membangun kepercayaan investor kembali. Ia tidak banyak bicara di media, ia hanya bekerja dan bekerja. Baginya, jabatan presiden adalah amanah sementara untuk menyelamatkan kapal Indonesia yang sedang karam. Dan ia berhasil membawa kapal itu ke perairan yang lebih tenang, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali. Setelah menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Abdurrahman Wahid, Habibie kembali menjadi warga negara biasa. Ia menghabiskan lebih banyak waktunya di Jerman dan Indonesia bersama Ainun. Meskipun tidak lagi menjabat, ia tetap menjadi rujukan bagi banyak tokoh bangsa. Namun, kebahagiaannya mulai terusik ketika kesehatan istri tercintanya, Ainun, mulai menurun drastis. Ainun didiagnosis menderita kanker ovarium yang sudah stadium lanjut. Habibie yang biasanya sangat kuat, kali ini merasa sangat rapuh. Ia mencurahkan seluruh waktu dan sumber dayanya untuk mengupayakan kesembuhan Ainun, mendampinginya di setiap prosedur medis di Jerman. Ainun wafat pada 22 Mei 2010 di Munich, Jerman. Kepergian Ainun adalah pukulan paling berat sepanjang hidup Habibie. Ia merasa seolah separuh jiwanya hilang. Selama berminggu-minggu, Habibie mengalami depresi berat dan sering berjalan keliling rumah dengan satu sandal sambil memanggil nama Ainun. Dokter menyarankannya untuk menulis sebagai bentuk terapi penyembuhan luka batin. Dari situlah lahir sebuah buku yang sangat fenomenal berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini bukan hanya tentang romansa, tapi tentang kesetiaan, dedikasi, dan bagaimana dua insan bisa saling menguatkan untuk membangun sebuah bangsa. Kisah cinta mereka kemudian diangkat ke layar lebar dan menjadi salah satu film paling sukses dalam sejarah perfilman Indonesia. Jutaan orang terinspirasi oleh cara Habibie mencintai Ainun, sebuah cinta yang murni tanpa syarat. Melalui film tersebut, generasi muda mengenal sosok Habibie bukan hanya sebagai jenius pesawat, tapi sebagai sosok suami yang sangat romantis dan setia. Ia membuktikan bahwa di balik kesuksesan seorang pria hebat, selalu ada wanita luar biasa yang mendukungnya.
Kisah mereka mengingatkan kita semua bahwa teknologi dan logika penting, tapi tanpa cinta, hidup tidak akan memiliki makna yang utuh. Di masa tuanya, Habibie tetap aktif menyuarakan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ia sering mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan kekayaan alam, tapi harus mengandalkan kecerdasan dan kreativitas rakyatnya. Ia mendirikan Habibie Center untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap kali ia berbicara di depan publik, antusiasmenya masih seperti anak muda. Ia selalu mengajak anak-anak bangsa untuk tidak pernah takut bermimpi besar. Baginya, pesawat terbang hanyalah alat, tapi semangat untuk terus belajar adalah mesin utama kemajuan sebuah peradaban. Salah satu warisan yang paling ia banggakan adalah pengembangan pesawat R-80, penerus dari N-250 yang sempat terhenti pengembangannya karena krisis 1998. Di usia yang sudah senja, ia masih memantau perkembangan desain pesawat tersebut melalui perusahaan yang didirikan putranya, Ilham Habibie. Ia ingin memastikan bahwa industri dirgantara Indonesia tidak mati. Semangatnya untuk melihat pesawat buatan Indonesia kembali mengudara menjadi api yang terus membakar semangat para insinyur muda. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, langit dunia akan kembali diramaikan oleh sayap-sayap baja buatan anak-anak bangsa sendiri. Kesederhanaan adalah ciri khas Habibie lainnya. Meskipun ia adalah mantan orang nomor 1 di Indonesia dan ilmuwan kelas dunia, ia tetap rendah hati. Ia dikenal sangat ramah kepada siapa saja yang menyapanya di jalan. Hobinya menonton film dan mendengarkan musik klasik menunjukkan sisi humanisnya yang sangat kental. Ia sering menghabiskan waktu luang dengan membaca ribuan buku di perpustakaan pribadinya yang sangat luas. Perpustakaan itu adalah surga baginya, tempat ia terus belajar hingga hari-hari terakhirnya. Baginya, berhenti belajar berarti berhenti hidup, dan ia memilih untuk hidup sepenuhnya setiap detik. Namun, waktu tidak bisa dihentikan. Pada awal September 2019, kondisi kesehatan Habibie mulai menurun secara signifikan karena masalah jantung. Ia dirawat secara intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia mendoakan kesembuhannya, mulai dari rakyat jelata hingga para pemimpin negara. Berita tentang kondisinya memenuhi halaman depan media nasional, menunjukkan betapa besar rasa cinta masyarakat padanya. Meskipun fisiknya melemah, semangatnya tetap terasa dalam pesan-pesan yang ia tinggalkan untuk keluarganya. Ia menghadapi masa-masa sulit itu dengan ketenangan seorang pria yang tahu bahwa tugasnya di dunia sudah hampir selesai. Pada 11 September 2019, pukul 18.05 WIB, Baharudin Jusuf Habibie mengembuskan napas terakhirnya di usia 83 tahun. Indonesia berduka sedalam-dalamnya. Langit seolah ikut menangis saat kabar duka itu tersebar. Pemerintah menetapkan hari berkabung nasional selama 3 hari dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Ribuan orang memadati jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir saat iring-iringan jenazahnya lewat. Ia bukan hanya kehilangan seorang mantan presiden, tapi kehilangan seorang guru, bapak, dan pahlawan yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk kemajuan teknologi dan demokrasi bangsa ini. Sesuai dengan wasiatnya, Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tepat di sebelah makam istri tercintanya, Ainun. Setelah 9 tahun terpisah, akhirnya mereka bersatu kembali dalam keabadian. Upacara pemakamannya dilakukan secara militer, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Momen itu sangat mengharukan, di mana seluruh hadirin memberikan hormat terakhir pada sang putra terbaik bangsa. Meskipun raganya sudah bersatu dengan tanah, jiwa dan pemikirannya akan tetap hidup dalam setiap pesawat yang terbang di langit Indonesia dan dalam setiap langkah kemajuan teknologi yang kita capai. Warisan terbesar Habibie bukanlah sekedar rumus-rumus matematika atau industri pesawat, melainkan keyakinan bahwa orang Indonesia setara dengan bangsa manapun di dunia. Ia meruntuhkan tembok keraguan dan inferioritas yang selama ini menghantui bangsa kita. Melalui perjalanannya, kita belajar bahwa kejeniusan tanpa integritas adalah sia-sia, dan kesuksesan tanpa cinta adalah hampa. Habibie telah memberikan peta jalan bagi kita untuk menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat. Sekarang,
tongkat estafet itu ada di tangan kita, generasi penerus, untuk melanjutkan mimpi-mimpi besarnya yang belum sempat terwujud sepenuhnya. Kita akan selalu mengingat sosoknya yang mungil, namun memiliki semangat raksasa. Sosok yang selalu berbicara dengan mata berbinar-binar saat membahas masa depan Indonesia. B.J. Habibie adalah bukti nyata bahwa mimpi setinggi langit bisa dicapai dengan kerja keras dan ketulusan hati. Ia telah terbang sangat tinggi, melampaui awan-awan tantangan, dan kini ia beristirahat dengan tenang di samping cinta sejatinya. Terima kasih Eyang Habibie atas semua inspirasi dan cinta yang telah kau berikan untuk negeri ini. Selamat jalan menuju cakrawala baru yang lebih indah. Jasamu abadi, namamu harum di sanubari setiap anak bangsa. Terima kasih telah menonton kisah luar biasa B.J. Habibie hingga akhir. Semoga video ini membangkitkan semangat kalian untuk terus berkarya bagi Indonesia. Apa pelajaran paling berkesan bagi kalian dari sosok beliau? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh hebat dan sejarah menarik lainnya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita teruskan mimpi Habibie untuk membawa bangsa ini terbang lebih tinggi.